Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang Jurik Malam ya, bagian part 3 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu disimak. Sambil berlari di memegang tanda yang akan ditaruhnya, dia berhenti sejenak di depan pintu masuk. Perlahan ia mengamati pemandangan di depannya. Dengan seksama ia melihat sebuah gapura kecil sebagai tanda masuk ke sebuah tempat pemakaman tua. Dan tanda terakhir inilah yang akan diselamatkan di dalam area makam itu. Antara percaya dan tidak percaya, Denny masih diam mematung di pintu masuk pemakaman. Dan sekilas melihat jam tangannya waktu semakin menipis. Belum juga rasa takutnya reda. Ia kembali di hadapan pada sebuah kenyataan pahit lagi. Tak lama kemudian, Denny dikagetkan oleh suara hentakan kaki kuda. Suara-suara itu datang dari gedung SD yang berada agak jauh ke belakangan. Denny yang kaget langsung menoleh ke belakang. Semenjak mata kepalanya memastikan akan hal itu samar-samar dari kegelapan, malam memang terlihat sosok penampakan. Sejumlah pasukan yang berkuda sempat mengejarnya di sisi barat sekolah tadi, dan sekarang sosok pasukan itu berjalan menuju ke tempat Denny berada. Mengetahui hal ini, Denny langsung berlari kecil untuk masuk ke dalam pemakaman. Dia berlari tapi tak tentu arah, karena di malam itu Denny bingung dan panik. Yang jelas di dalam pemakaman itu hanya ada satu buah lampu kuning kecil di pojok sisi utara. Sehingga untuk semua sisi yang lain di area pemakaman itu terlihat gelap dan menakutkan. Denny terus berlari kecil untuk tetap mencari tempat bersembunyi sampai ia terhenti karena menemukan sebuah pohon agak besar di depannya. Pohon besar ini terletak di tengah pemakaman tempatnya. Saat itu juga Denny duduk berjongkok di balik pohon. Saat suara langkah kuda itu berhenti, Denny melihat ke arah jalan di depan pemakaman. Ternyata saat itu pasukan berkuda sudah berhenti di seberang jalan. Tepatnya mereka masih di atas kuda dan masih masuk di lokasi sekolahan Aryo. Mereka berenam mengamati sekeliling di area kuburan. Mereka mencari sosok Denny dari kejauhan. Malam itu wujud pasukan berkuda ini mukanya hancur dan menghitam. Begitu juga dengan kudanya yang penuh luka membusuk serta ulat belatung di tubuhnya. Melihat dirinya diawasi, Denny makin ketakutan. Semua rasa bercampur kacau balau menjadi satu di otaknya. Sadar akan tanggung jawabnya belum selesai, Denny pelan-pelan mengikat tanda itu pada sebuah nisan makam yang berada di sampingnya. Tapi mata Denny yang tetap memandang ke depan untuk mengawasi pasukan berkuda, sedang tangan Denny bergerak mengikat kain itu pada sebuah nisan. Namun malam itu nisan yang ia sentuh terasa aneh, karena saat mengikat tangannya seperti menyentuh kain dan daging. Perlahan ia rasakan pelan-pelan sambil mengikat kain itu, sambil mencium bau yang sangat busuk.
Waktu ikatan mau dikencangkan, Denny melihat tangannya yang berada di sampingnya. Di saat matanya melihat, yang diikat ternyata adalah sebuah kepala pocong. Dia langsung menghentikan ikatan itu. Matanya melihat sosok pocong yang sedang bersandar, kepalanya dengan batu nisan. Sedang tubuhnya pocong itu membujur di atas sebuah kuburan. Spontan, Denny dengan cepat melepas ikatan itu dan mundur sambil berjongkok ke belakang dengan cepat. "Ya ampun, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya," kata Denny yang spontan. Bibirnya bergetar seketika penuh ketakutan, serta kedua telapak tangannya memohon maaf pada sosok pocong itu. Denny pelan-pelan tetap mundur dengan berjongkok ke belakang sambil menggenggam kainnya, sedang mata dan tangannya mencari tempat lain untuk menaruh benda itu. Tak seberapa lama ia mundur, Denny melihat sebuah pohon kamboja di sampingnya. Pohon itu tidak seberapa besar tapi memiliki ranting yang agak banyak. Tak berpikir lama, Denny langsung mengikatkan kain itu di dahan pohon kamboja. Saat tanda itu sudah diikatkan ke dahan, pocong itu berdiri dan menatap tajam Denny yang ketakutan. Perlahan-lahan pocong itu mencoba mendekati dengan melayang di atas tanah. Entah apa yang sebenarnya diinginkan pocong itu. Merasa tugasnya sudah selesai dan keselamatannya terancam, Denny langsung lari keluar dari area pemakaman. Tapi sewaktu sampai di jalan, pasukan itu masih tetap ada. Mereka ternyata menunggu Denny kembali. Setelah pasukan ini melihat Denny kembali, berlari ke arah mereka. Salah satu dari pasukan ini berteriak, "Hei kamu, kemari! Jangan lari bajingan!" bentak keras sosok salah satu pasukan berkuda itu. Denny yang sadar akan keselamatannya terancam, ia berlari melewati jalan beraspal di samping sekolah untuk menuju ke depan pos satpam kembali. Dia berlari sekencang-kencangnya dan tak memperdulikan lagi apa yang ada di belakangnya. Pasukan berkuda yang sudah bersiap bergegas mengejar Denny. Seumpama malam itu tidak tertangkap, Denny hanya bisa pasrah akan nasib yang menimpanya. Tapi malam itu dia tetap mencoba untuk berusaha dan berdoa sebisa-bisanya agar terlepas dari incaran makhluk-makhluk yang mengerikan ini. Sampai di tikungan mau ke depan sekolah, pasukan itu terlihat berhenti mengejar. Mungkin karena doa Denny atau hal lain, dia juga tidak tahu. Mungkin juga malam itu masih menjadi nasib keberuntungan Denny, sehingga ia tidak jadi tertangkap. Sekian cepat ia berlari, akhirnya Denny sampai di depan pos satpam. Saat itu juga ia kembali masuk ke dalam pos satpam. Di dalam bangunan pos satpam malam itu sudah terdapat satu orang satpam tua. Satpam tua ini sudah duduk dengan wajah datar di tempatnya. Satpam yang sama dengan yang pertama ia temui, meski saat itu masih ada rasa takut akan kejadian barusan tentang satpam ini. Denny sudah tak memperdulikan lagi akan satpam yang duduk sendirian ini. Yang ia pikir malam itu hanya keselamatan saja. Sewaktu di pos satpam, Denny kembali seperti posisi semula, yaitu duduk berjongkok sambil meringkuk di pojok pos satpam. Saat itu juga badan Denny tadinya sudah panas, kini panasnya semakin meninggi dan tubuhnya mulai menggigil kedinginan. Sekujur tubuhnya yang ikut menggigil karena badannya sudah terlalu panas. Tubuhnya saat menggigil diikuti juga tubuhnya mulai ikut lemas. Mirip kalau terkena tifus, karena kepala Denny juga merasa berat dan terasa pusing, serta perutnya mendadak mual-mual. Di saat semua rasa itu menjadi satu, Denny hanya diam, tiada kata yang terucap lagi yang keluar dari mulutnya. Hal ini dibiarkan sejenak oleh satpam tua itu. Dia hanya mengamati Denny perlahan-lahan. Satpam tua itu masih menerka apa yang sebenarnya terjadi pada Denny. Lama-kelamaan, sang satpam itu pun kasihan akan kondisi Denny. Akhirnya ia bergerak hatinya untuk bertanya. "Sebenarnya ada apa, Mas?" tanya Pak Satpam tua itu. "Saya sakit, Pak. Bapak bisa antarkan saya ke kosan?" jawab Denny yang
tetap meringkuk kesakitan dan mulai berbalik menghadap satpam tua itu. "Sakit apa, Mas? Saya antarkan ke panitia ya," tawar satpam dengan mimik datar pada wajahnya keriputnya. "Tidak usah, Pak. Tolong antarkan saja saya ke kosan, Pak. Tempatnya dekat kok, Pak, dari sini," sambung Denny yang ingin langsung pulang. Satpam yang berumur tua itu secara spontan mengambil sepeda di samping pos. "Ayo, Mas," ajak petugas itu yang sudah bersiap di samping sepeda pancal. Denny yang melihat petugas ini sudah siap, ia bergegas naik di jok belakang. Pak tua itu mulai mengayuh sepeda kecilnya di jalan beraspal. Di tengah jalan, Denny memberi arah dan alamat kosnya tersebut. Sehabis itu, Denny hanya duduk memandang ke bawah sambil merasakan sakit pada tubuhnya. Dia juga sudah tak memperhatikan jalan lagi. Tak lama kemudian, Denny sudah sampai di kosnya. Sewaktu turun dari sepeda, Denny berpesan kepada Pak Satpam tua, "Pak, nanti tolong bilangin Aryo saya pulang ke kos duluan," kata Denny sambil menahan sakit. Satpam tua itu tidak menjawab, hanya sedikit mengangguk saja dan memutar kembali sepedanya untuk melaju ke sekolah. "Terima kasih, Pak, bantuannya," ucap Denny lagi kepada satpam tua itu. Tapi satpam tua ini lagi-lagi tak menjawab. Dia hanya berjalan pergi dengan sepeda kecilnya. Agak jauh dari kos Denny, Pak satpam tua itu baru naik sepeda kecilnya. Ia kembali dengan ayunan kaki yang rentah. Perlahan dan tak sadar, Pak satpam tua itu sudah hilang di kegelapan malam. Denny sendiri langsung masuk kamar dan meminum obat. Ia dengan cepat membetulkan posisi tidur dan mengenangkan selimut tebal di sekujur tubuhnya. Sementara Denny istirahat, kegiatan di lokasi tetap berjalan sesuai jadwalnya. Jam 00.41 waktu Indonesia Barat, Arya sudah berada di depan tenda panitia bersama rekan-rekan panitia yang sedang jaga. Malam itu, setelah sedikit koordinasi bersama sebagian anggota panitia, satu persatu panitia menyebar ke tenda dan aula untuk memulai membangunkan semua peserta. Tepat jam 1 dini hari, semua peserta sudah siap berbaris di lapangan sesuai regunya masing-masing. Mereka berbagi menjadi sekitar 20 kelompok. Di tiap-tiap kelompok terdiri kurang lebih 10 peserta. Peserta yang sudah berdiri di lapangan sebelumnya sudah mendengar rumor kabar burung yang dihembuskan semua panitia. Sejak kedatangan mereka, kabar itu tentang lokasi yang dipakai uji nyali saat ini adalah sebuah tempat yang angker. Meskipun tempat itu adalah sebuah sekolah favorit di kotanya, malam itu rata-rata peserta yang berdiri sambil melirik satu sama lain. Mereka ingin membuktikan, tapi rasa takut mereka juga semakin membesar. Karena gerak tubuh dan mimik wajah mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut itu. Setelah beberapa persiapan dirasa sudah fix semua oleh panitia, acara malam itu pun dimulai. Panitia memulai acara dengan memberangkatkan regu pertama. Regu yang berjumlah 13 orang serta 2 orang panitia di belakangnya. Meski kedua panitia ini berada agak jauh dari rombongan yang berjalan, regu yang pertama berjalan dari lapangan sebagai titik awal keberangkatan. Mereka berjalan berbaris rapi dengan langkah agak terseok menahan kantuk, sedangkan 2 orang panitia di belakang mereka sibuk mencoba doa untuk melakukan pengamanan regu pertama. Rasa takut para peserta itu mulai sedikit demi sedikit muncul. Tapi karena satu regu yang berjalan banyak orang, jadi rasa takut itu bisa sedikit ditepis. Regu pertama ini berjalan melewati pos satpam, memutar ke barat hingga melewati lapangan kedua, sampai akhirnya menemukan pos yang pertama. Kedua orang panitia yang mengawal dari belakang terus bekerja keras. Mereka menghalau makhluk-makhluk yang mau menampakkan diri kepada peserta.
Bayangan-bayangan hitam mencoba menyerang regu pertama. Kedua panitia sendiri dengan gencar untuk memagari para peserta yang berjalan. Hingga peserta yang berjalan tidak menemukan penampakan makhluk-makhluk itu, tapi mereka hanya menemukan sebuah gimmick pocong yang ditaruh panitia di sebelah pohon. Setelah didekati, para peserta akhirnya tahu bahwa pocong itu adalah bohongan. Saat itu juga nyali mereka semakin menjadi-jadi karena teka-teki gimmick dari panitia uji nyali yang mudah tertebak malam itu. Dengan keberanian yang memuncak, kata-kata tak pantas pun mulai terlempar dari peserta regu pertama. Pocong goblok, haha. Hai setan, kalau berani kemari kau, haha. Ucap para peserta jurit malam secara bergantian. Krasak, krasak, krasak. Maka nih setan, suara lemparan benda dari salah satu peserta ke semak-semak arah pocong buatan itu. Kata-kata kotor, penghinaan, kejahilan, kesombongan, dan pengerusakan di pos 1 mereka pun terus dilakukan. Mereka terus berjalan ke timur hingga menemui pos kedua. Hal yang sama mereka lakukan di pos kedua dengan pos ke-1 setelah mereka mendapati tanda diikat oleh Denny. Keberanian mereka bertahan lagi seketika masuk pos ketiga, meski pos 3 adalah sebuah pemakaman. Bahkan ada salah satu peserta yang sempat kencing di pos ketiga ini, tapi hal ini dilakukan saat tidak ada yang tahu. Hal semacam ini juga dilakukan oleh regu-regu berikutnya. Selesai penelusuran uji nyali ini, anggota regu pertama berjalan kembali menuju titik awal keberangkatan, yaitu di lapangan utama sekolah. Seketika regu pertama datang, tapi belum sampai lapangan, ada dua peserta dari regu ini yang marah-marah dan bertingkah aneh. Mereka mengeram, melotot, dan berteriak-teriak tidak jelas. Melihat hal ini, dua orang panitia yang mengawal langsung mengamankan ke basecamp panitia. Bahkan waktu diajak berjalan menuju basecamp, suara mereka pun berubah dan memberontak atas ajakan panitia. Waktu di jalan, kedua peserta ini suaranya jadi mendesis sambil marah-marah dengan mengeluarkan bahasa-bahasa asing. Kedua siswa itu langsung dipegangi erat oleh kedua panitia, dibantu panitia lain melihat kejadian ini. Penanganan malam itu dilakukan secara intensif oleh panitia lain yang sudah standby di basecamp. Tapi di jeda kedatangan regu kedua sekitar 10 menit dan kedatangan regu selanjutnya, perihal peserta yang kesurupan ini semakin lama semakin banyak. Setiap regu yang kembali ke titik awal keberangkatan, mereka pasti ada kesurupan, entah 2, 3, sampai 8 orang kesurupan per regu malam itu. Hal ini membuat aula menjadi semakin ramai dan mengerikan. Suara raungan dan kemarahan mereka semakin lama semakin menjadi-jadi. Semua peserta yang kesurupan memenuhi sebagian aula, begitu juga dengan tingkah pola mereka. Semua yang kesurupan memang langsung ditangani satu persatu, tapi panitia saat itu juga jadi kerepotan. Beberapa cara yang dilakukan panitia malam itu, tapi mereka belum berhasil. Makin lama, jajaran panitia juga semakin kewalahan dan kebingungan karena yang kesurupan tenaganya semakin kuat. Begitu juga dengan teriakan-teriakan mereka semakin menjadi-jadi. Tapi tenaga panitia dan energinya semakin habis untuk mengatasi peserta kesurupan ini. Hahaha, mana tadi yang menantang ke tempatku? Mana yang mengotori rumah kami tadi? Suara-suara dari peserta yang kesurupan massal itu terus bersautan. Mereka yang geram dan marah mencari pelakunya. Sebagian peserta yang melihat kejadian ini berlari dan berkumpul di lapangan tengah. Tapi hal itu tidak dihiraukan para panitia. Panitia tetap berusaha sekuat tenaga dan berusaha mencari titik kelemahan untuk mengeluarkan makhluk-makhluk ini. Malam itu, aula yang semakin tak kondusif akhirnya dikunci dari dalam. Mereka takut jika ada peserta kesurupan yang kabur dari aula. Berbagai cara dan senjata mereka terus lakukan di dalam aula untuk mengeluarkan sosok-sosok yang mengganggu ini.
Hingga tepat azan subuh berkumandang dari masjid yang bersautan, bayang-bayangan hitam dari tubuh para peserta berhamburan keluar dari tubuh mereka masing-masing. Saat bayangan-bayangan itu menghilang, mereka tadinya kesurupan satu persatu jatuh pingsan di atas aula. Di saat salah satu orang peserta yang sebelum pingsan, dia sempat berdiri tegak memandang para panitia sambil berteriak, "Tunggu besok, urusan kita belum selesai. Ah, 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 ah." Setelah teriakan itu terlontar, peserta ini pun langsung ikut pingsan. Di dalam aula mereka bergeletak tak beraturan, sedang panitia duduk sebentar menghilangkan kelelahan sambil mengawasi mereka yang belum sadar. Beberapa saat kemudian, setelah panitia memberikan bau-bauan yang menyengat, barulah satu persatu mereka mulai membuka mata dan sadar kembali. Berbekal pengalaman yang buruk semalam, sehabis sholat subuh, peserta yang kesurupan dikembalikan ke tempat masing-masing. Mereka semua disuruh untuk cepat bersiap untuk acara pembubaran. Minggu tanggal sekian bulan sekian tahun 2007, jam 7 pagi, suara panggilan speaker menggema ke seluruh sudut sekolah. Tak berapa lama setelah mendengar pengumuman dari teriakan speaker itu, semua peserta berduyun-duyun dengan berlari kecil menuju lapangan dengan cepat memenuhi lapangan utama. Mereka yang datang langsung menata barisan dengan rapi. Semua peserta yang sudah berbaris berharap bisa cepat pulang pagi itu. Bisik-bisik ketakutan mereka rasakan saat berjalan berkumpul di lapangan. Suasana pagi yang cerah tapi dengan kenangan buruk bagi mereka pesertanya. Memori peserta mulai ketakut mengenang kejadian teman-temannya yang banyak kesurupan semalam. Hingga tak berapa lama acara pembubaran dimulai. Pertama, sambutan dari panitia dimulai terlebih dahulu dan selanjutnya diakhiri perpisahan dari pembina yaitu Aryo. Pagi itu setelah Aryo memberikan sambutan, mereka ada yang kurang di benaknya karena temannya sesama pembina tidak ada bersamanya, baik dari peserta maupun panitia. Dia diam di lapangan, matanya menelisik memandangi semua peserta dan panitia. Matanya memetahkan satu persatu sudut di area lapangan yang luas. Pandangannya tajam, tetap menyibak dari jauh seluruh kerumunan manusia itu untuk mencari Denny. Saat mata Arya melihat ke arah barat, kepalanya terhenti. Dia melihat ada sosok Denny yang berlari cepat menuju ke arahnya. Tapi larinya Denny pagi itu seperti orang yang sedang ketakutan. Arya pun tetap berdiri menatap langkah Denny yang berlari. Mulut Aryo pun tersenyum melihat temannya datang. Denny yang sudah berhenti di depan Aryo dengan nafas ngos-ngosan. Tubuhnya dan bajunya penuh keringat dengan penampilan pagi yang acak-acakan. "Yo, sekarang tolong antar aku pulang," pinta Denny dengan mengatur nafasnya kembali. Matanya yang panik saat itu juga melirik ke kanan dan ke kiri mengamati keadaan sekitar. "Ke rumahmu sekarang?" tanya Aryo cepat. Sedang Denny hanya mengangguk saja tanpa. "Loh, memangnya ada apa, Den? Gak ke kosan kamu saja?" tanya Aryo. Denny kali ini menjawab dengan gelengan kepala dan tetap melirik ke kanan kiri dengan wajah panik. "Gila kamu, Den. Jauh kalau ke rumah kamu," jawab Aryo yang kaget akan permintaan temannya secara tiba-tiba. "Sudah yo, pokoknya antar aku pulang sekarang. Nanti aku jelaskan di rumah," ajak Denny yang memaksa dengan mimik ketakutan. Sebentar aku pamit dulu sama anak panitia, habis itu aku antar pulang. Tunggu di sini sebentar," Jawab Aryo dengan serius karena kasihan melihat wajah Denny yang benar-benar sudah ketakutan. Aryo sendiri setelah berbicara dengan Denny berjalan cepat ke tempat para panitia yang masih berkumpul di lapangan. Waktu sampai ke rumah panitia, dia segera mengkomunikasikan tugas-tugas yang belum selesai agar diselesaikan panitia hari itu juga.
Selesai penjelasan singkat itu, Aryo mengambil motor Denny diparkirkan di belakang. Tanpa memanasi motor lagi, Aryo langsung tancap gas menghampiri Denny yang sudah duduk panik sendirian dengan wajah ketakutan. Pagi itu juga Aryo mulai keluar dari area jurit malam dan mulai berjalan mengantarkan Denny pulang. Lokasi rumah Denny dengan lokasi sekolah Aryo memang cukup jauh. Jarak waktu itu ditempuh sekitar kurang lebih 4 jam. Sewaktu di jalan mereka hanya sedikit bicara meski sempat berhenti istirahat 2 kali. Entah apa yang dipikirkan Denny waktu itu hingga mendadak minta diantar pulang. Sekian lama melewati perjalanan yang panjang, sekitar 2 jam 12 lebih mereka sampai di rumah. Denny yang kurang enak badan tetap berusaha ingin tahu apa yang menjadi di balik semua yang ada di sekolahan Aryo. Tapi Denny mencoba menahan keinginan tahunya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Denny ia mengajak duduk di ruang tamunya terlebih dahulu. Mereka beristirahat sejenak sambil gantian mandi dan melepas lelah. Dirasa sudah agak lama untuk istirahat, badan juga merasa fit kembali, dan beberapa hari yang sudah diselimuti rasa penasaran langsung bertanya kepada Aryo. "Yo, sekarang tolong jawab jujur, sebenarnya ada apa di sekolahanmu?" tanya Denny dengan tatapan tajam. "Ya begitulah Den," jawab Aryo yang masih mau menutupi sisi lain di sekolahnya. "Begitu gimana yo? Beneran ini yo, aku hampir mati tadi malam diteror sama para penghuni sekolahmu," bentak Denny. "Maksudmu gimana Den?" sambung Aryo. Di sini Denny menceritakan pengalaman mulai dari hari pertama sampai dengan kejadian tadi pagi yang barusan ia alami. Sebenarnya Denny pagi itu bangun di belakang sekolah. Dia bangun dengan tubuh terikat ranting kering. Padahal seingat Denny tadi malam ia sudah pulang ke kos dan istirahat di dalam kamarnya. Tetapi anehnya pagi hari ia terbangun tubuhnya sudah berada di sebelah gedung paling barat. Aryo yang mendengar cerita Denny akhirnya mulai iba. Mereka tak enak kalau menutupi suatu kesalahannya. Aryo sendiri seakan tak percaya akan dialami temannya pagi tadi, karena baru kali ini juga Aryo juga mendengar kejadian seperti ini. "Maaf Den, sebenarnya sekolah tempatmu bekerja adalah," kata Aryo yang tiba-tiba ragu untuk meneruskan. "Ada apa yo?" desa Denny yang sudah penasaran. "Bekas rumah sakit, tapi di zaman penjajahan Belanda," jawab Aryo pelan sambil menundukkan kepalanya. "Gila yo, kamu dari kemarin gak bilang-bilang, untung aku gak mati tadi malam. Kamu memang kurang ajar yo," jawab Denny yang spontan kaget dan tak terima atas jebakan yang diberikan oleh Aryo. "Terus gimana peserta dan acara kamu tadi malam yo?" tanya Denny kembali. "Tenang, sudah beres semua Den. Ya meski sehabis acara para peserta banyak yang kesurupan," jawab Aryo. "Alhamdulillah, syukur kalau begitu," sambung Denny. "Ya memang begitulah Den, kondisi sekolah tempatku untuk mengais rezeki, mau gimana lagi," kata Aryo dengan pasrah. Kalau penampakan kesurupan sudah menjadi hal biasa, jangankan malam, siang hari saja sering mereka menampakkan diri, jelas Aryo sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghela nafas besarnya. "Ya mau nggak mau Den, adanya begini ya dinikmati saja," sambung Aryo dengan pasrah. Setelah penjelasan di rumah Denny disampaikan panjang lebar, sore hari Aryo pamit kembali pulang. Sesampainya di rumah, Aryo menghubungi panitia. Malam itu jawabannya dari panitia ternyata tugas semua sudah beres. Mendengar hal ini, Aryo merasa tenang dan langsung istirahat di hari yang melelahkan. Keesokan harinya, hal yang tak pernah dilupakan oleh Aryo. Setelah upacara pagi, semua siswa masuk kelas. Baru saja guru masuk ke ruang kelas untuk memulai KBM. Satu persatu siswa yang mulai mengerang. Mereka berteriak, bertingkah aneh, dan meraung tak karuan.
Pagi itu di Seman terjadi kesurupan massal. Semua siswa-siswi 3 kelas mendadak membuat onar. 3 orang guru yang masuk berlari kembali lagi ke kantor untuk meminta bantuan kepada pegawai dan guru yang masih di kantor. Pagi itu makhluk-makhluk penghuni sekolah terdengar bicara bersautan. Dengan nada sangat marah, mereka tidak terima atas kejadian kemarin malam. Dengan cepat para guru dan pegawai berhamburan untuk saling membantu menangani para siswa dan siswa yang kerasukan. Sedang siswa-siswa yang belum kerasukan pagi itu langsung dipulangkan seketika. Pihak sekolah sendiri khawatir akan keselamatan mereka semua. Hingga sekitar jam 8 pagi, pihak sekolah mendatangkan 3 paranormal sekaligus karena suasana kepanikan mereka. Tak beberapa lama ada 3 paranormal pagi itu yang datang. Tiap kelas dimasuki oleh 1 paranormal. Dengan cekatan mereka mulai menangkan satu persatu murid yang kerasukan. Tapi hal yang tak semudah yang mereka bayangkan. Kerasukan ini pun berlangsung lama. Meski ketiga paranormal ini mengeluarkan beberapa senjata andalan masing-masing, kerja keras mereka seharian seakan dikerjai oleh makhluk-makhluk ini. Berbagai upaya mereka lakukan hingga sore hari. Sekitar jam 4 salah satu siswa berbicara keras kepada semua orang. "Hari ini aku sudah puas, ingat, besok aku akan kembali lagi. Aku tidak terima atas perlakuan kalian semua. Setelah suara dari sosok yang berada di tubuh siswa yang berbicara seperti itu, satu persatu siswa dan siswi yang kesurupan mulai sadar kembali. Sore itu pihak sekolah langsung mengambil kebijakan dengan mengumumkan kepada seluruh siswa untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar selama 3 hari ke depan. Hal itu dilakukan dari pihak sekolah setelah mendengar ancaman dari siswa yang kesurupan dan saran dari paranormal. Mereka juga takut akan keselamatan semua murid dan warga sekolah lain jika besok dipaksakan untuk masuk sekolah. Hari itu juga pihak sekolah menghubungi seorang paranormal untuk menetralisir para penghuni lain di sekolahan esok hari. Hari pertama, panggil saja Pak Setio sebagai paranormal. Pak Setio ini adalah kenalan dan teman salah satu guru Seman ini. Dia sebelumnya pernah 1 kali diminta bantuan oleh pihak sekolah. Waktu itu Pak Setio pernah membantu menangani hal serupa, tapi tidak separah saat ini. Tapi kejadian itu terakhir sekitar 5 tahun yang lalu dan tetap di lokasi sekolah ini. Pagi itu Pak Setio berangkat sendirian ke sekolah Aryo. Sampai di lokasi dia disambut oleh Waka kesiswaan atau biasa dipanggil Pak Hari. Tak lupa Arya juga ikut menyambut Pak Setio juga karena selaku pelaksana dan penanggung jawab acara kemarin. Mereka bertiga berkumpul di ruang kantor utama. Pagi itu memang sepi, tapi suasana tidak enak dan rasa mencekam masih membekas di ingatan Pak Hari dan Aryo. Sambil membuka pertemuan pembicaraan diawali dengan obrolan ringan, lambat laun Aryo dan Pak Hari membuka permasalahan kemarin yang terjadi. Pak Setio hanya diam saja mendengar detail permasalahan yang dihadapi kala itu. Dirasa sudah cukup akan informasinya, akhirnya Pak Setio tanpa banyak bicara lagi langsung itu meminta diantar ke sebuah kelas kosong. Pak Setio juga meminta mereka untuk menjaganya dari luar. Memang sekolahan ini ada sebuah kelas yang sengaja dikosongkan. Kelas ini ukuran cukup besar dan benar-benar kosong tanpa ada kursi dan mejanya. Tapi dengan tujuan apa kelas ini dikosongkan? Semua tidak ada yang tahu, hanya beberapa petinggi dan pegawai guru lama yang tahu. Pak Setio langsung duduk bersila di dalam ruangan itu sendirian. Di ruangan yang hening, Pak Setio yang duduk sendirian dengan tenang sambil memejamkan mata. Cukup lama ia membaca doa. Selanjutnya Pak Setio masuk ke dalam memori gedung dan tempat itu.
Pak Setia sendiri memang penasaran dengan tempat ini dan bermaksud ingin melihat akar permasalahan akan memori tempat ini. Hal ini dilakukan sebagai bahan sebelum bertindak untuk menangani para makhluk dunia ini. Tak begitu lama, dia yang sudah terdiam di dalam ruang, tiba-tiba ada angin kecil berhembus di depan lorong menuju tempatnya bersemedi. Sedang Pak Hari dan Aryo yang menunggu di luar merasakan juga dan mendengar dari beberapa ruang kelas suara-suara bangku berderit. Ada juga kelas-kelas itu membunyikan suara tabuhan dan bantingan pintu serta jendela. Pak Hari dan Aryo mengetahui hal itu langsung saling bertatapan. Bulu kuduk mereka berdiri merinding ketakutan. Wajah mereka berdua yang sudah memucat sekilas bersiap untuk lari. Hal itu mereka lakukan jika terjadi hal di luar nalar mereka. Tapi pagi itu mereka berdua tetap berdiri di depan lorong, berusaha sekuat-kuatnya memberanikan diri terlebih dahulu. Meski nyalinya semakin lama, semakin ciut dan hatinya semakin tipis, padahal hari itu masih pagi dan memang benar para penghuni di sini memang tak main-main akan eksistennya. Apalagi mereka, aura hari ini memang sudah tidak enak sama sekali. Semua makhluk di sini bawaannya selalu marah dan geram akan tingkah laku para peserta jurit malam. Pak Setia yang duduk di atas kelas sendirian tiba-tiba melihat gedung ini berubah menjadi sebuah rumah sakit. Rumah sakit yang ramai dengan suster dan dokter Belandanya. Sesuai dengan denah yang sudah saya gedung dengan warna merah untuk membangun asli rumah sakitnya. Begitu juga para pasiennya, mereka semua adalah warga Eropa. Pak Setia melihat satu sosok seperti pimpinan. Seorang pria yang dipanggil Johannes van Dijk oleh beberapa orang yang menyapanya sambil melepaskan topi. Sosok Mr. M. John ini juga terlihat menyapa dan terlihat sebagai pemimpin sebuah gedung penjara di sebelah sisi barat bangunan. Gedung-gedung ini memang terlihat ramai, layaknya sebuah rumah sakit dan sebuah penjara di zaman kolonial Belanda. Memang mereka gedung rumah sakit ini terpisah dengan gedung sisi barat diperuntukkan sebagai penjara. Tapi ada lorong-lorong dengan jalannya yang menghubungkan antara penjara dan gedung penyiksaan. Waktu Pak Setia melihat gedung sisi barat, dia melihat banyak penduduk pribumi disiksa secara bergantian. Sebagian penduduk pribumi dibunuh di tempat penyiksaan seperti hewan. Mereka dibunuh tanpa rasa peri kemanusiaan lagi. Parahnya hal ini dipertontonkan kepada penghuni penjara dan tawanan lain yang berada di belakang gedung. Bahkan setelah mati pun jasad para penduduk pribumi ini dilempar dan ditumpuk di cekungan tanah ditutup tanah seperti sampah. Cekungan-cekungan itu menjadi kuburan penduduk pribumi yang acak di area gedung rumah sakit, dan penjara itu sangat banyak. Suasana berubah seketika terjadi pergantian kependudukan Jepang. Para tahanan yang tiba-tiba terbebas oleh tentara Jepang menjadi sangat beringas dan marah. Selama ini mereka melihat Mr. M. John yang terkenal kejam dan bengis semasa hidup langsung dikeroyok dan dibunuh ramai-ramai oleh para tahanan. Hal ini pun dibantu juga dengan penduduk pribumi di daerah sekitar penjara. Mereka, karena warga sekitar pun juga sudah marah akan kelakuan penjajah ini. Setelah pembalasan dari warga pribumi, kematian John saat itu dengan kondisi mengenaskan dan jasad terkoyak bagai binatang sampai jasadnya sudah tak berbentuk lagi. Karena kebencian kaum pribumi sudah memuncak, jasad Mr. John dilempar secara asal-asal di salah satu tempat area bekas rumah sakit ini. Dia yang biadab dikubur seperti binatang di salah satu tempat di bawah sekolahan ini. Begitu juga para prajurit dan pegawai rumah sakit ini saat penyerbuan warga. Mereka semua dibantai dan dikubur secara acak di bawah sekolah dan area gedung penjara sebelah barat.
Hal ini karena kebencian rakyat pribumi waktu itu sudah mendarah daging akan kekejaman para penjajahan selama ini. Selain itu, di bawah sekolah ini juga terdapat kuburan beberapa para penduduk pribumi yang menjadi tahanan waktu itu pada masa penjajahan. Setelah melihat rekaman masa lalu selesai, akhirnya Pak Setio tiba-tiba didatangi oleh sosok pria Belanda. Dia memakai seragam berwarna putih dengan wajah pucat serta kumisnya yang lebat, dengan tubuh dan wajah yang terkoyak hancur. Pria berkulit putih itu wujudnya sama dengan Mr. John yang dilihat sebelumnya. Pak Setio yang sudah mengetahui sosok ini menatapnya dengan seksama. Perlahan bibirnya mulai berkomunikasi dengannya. "Pagi Tuan, maaf saya mengganggu," kata Pak Setio sambil menatap pria itu tanpa rasa takut. "Ada apa kamu memanggilku?" "Aku sudah terlanjur marah sama mereka," jawab sosok pria ini dengan wujud mengerikan. "Saya mewakili anak-anak kemarin datang ke sini untuk minta maaf kepada Anda. Mohon jangan ganggu anak-anak yang sekolah di sini," ucap Pak Setio dengan sopan. "Kamu tahu siapa aku?" bentak pria Belanda itu dengan sombong. Pak Setio hanya menggelengkan kepalanya. Ia bersiasat mencoba menggali sendiri dari pengakuan sosok pria ini. Tapi dia tetap menatap pria bule itu dengan tatapan lantang dan tajam. "Aku Johannes, nama aslinya. Aku kepala rumah sakit dan kepala penjara di sini. Jadi aku yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sini," jawabnya Mr. John dengan lantang. "Ingat, Anda juga sudah meninggal Tuan. Jadi maafkan kami kalau mengganggu. Saya mohon jangan ganggu kami lagi," ucap Pak Setio yang ingin kekacauan ini segera selesai. "Baik, aku dan semua anak buahku tidak akan mengganggu kalian lagi, asalkan besok kosongkan tempat ini. Khususnya ruangan ini, kosongkan untuk kami. Satu lagi perbaiki, betulkan tempat-tempat kami yang dirusak anak-anakmu kemarin," minta John yang sudah mulai melunak. "Baik Tuan, saya janji besok kami akan mengosongkan area ini selama 1 hari. Kami akan memperbaiki tempatmu dan mengosongkan satu kelas ini untuk kalian," jawab Pak Setio. Selesai komunikasi, Mr. John ini langsung menghilang dari hadapannya dan Pak Setio pun langsung keluar kelas kosong ini. Waktu sampai di depan kelas, lorong jalanan saat itu tampak sepi. Aryo dan Pak Hari ternyata sudah tidak ada di tempat. Pak Setio pun langsung keluar mencari mereka berdua. Sampai akhirnya Pak Setio melihat mereka berdua sudah duduk di pos satpam gerbang depan. Melihat dua orang ini dari jauh, dengan cepat Pak Setio mendatangi mereka. Akhirnya tak lama mereka berkumpul dan duduk bertiga di pos satpam, sedang dua orang satpam yang berdiri bersiap di depannya. Mereka berdua saat itu duduk dengan wajah ketakutan, tapi mereka hanya diam dan tidak bicara apapun kepada Pak Setio. Di sini Pak Setio yang sudah duduk di samping mereka pelan-pelan memberitahukan akan permintaan Mr. John. Sekian lama penjelasan dari Pak Setio diterima Pak Hari dan Pak Aryo. Setelah itu Pak Hari langsung mengkomunikasikan hal ini kepada para pemimpin sekolah dan meminta kepada Pak Setio untuk membantu mengontrol sekolah ini selama 2 hari ke depan. Hari itu pun mereka bisa bernafas sedikit lega. Di hari kedua dan ketiga Pak Setio tetap memantau sekolah ini. Ia datang sambil membantu pihak sekolah membetulkan tempat yang dirusak dan dikotori oleh peserta jurit malam. Selama itu Pak Setio tetap mendatangi kelas kosong tiap hari. Dia tetap berkomunikasi dengan Mr. John hingga semua permintaan terpenuhi semua. Hal ini pihak sekolah lakukan karena mereka sadar bahwa mereka hidup berdampingan dengan makhluk astral. Mereka juga harus bisa saling menghargai antara sama makhluk ciptaan Tuhan. Dirasa situasi sudah aman, warga sekolah pun mulai tenang. Di hari Jumat, hari keempat, semua murid Seman bisa bersekolah kembali dan bisa belajar dengan tenang dan aman terkendali. Tapi untuk masalah penampakan dan bunyi-bunyi di siang hari kadang-kadang masih terjadi.
Hal ini membuat penghuni sekolah ini sudah terbiasa akan hal mistisnya. Sampai kini rasa mistis di sekolah ini menjadi bumbu horor tersendiri bagi seluruh murid, alumni dan gurunya. Penduduk di sekitar banyak tahu akan histori sekolah ini, dan memang sekolah ini dibiarkan hingga menjadi sebuah legenda di kota tersebut. Saat cerita ini diketahui, beberapa alumni mereka sebagian besar menyayangkan akan keingatan jurit malam ini. Mereka rata-rata berpendapat bahwa tindakan yang bodoh di tahun 2007 saat membuang acara semacam jurit malam di sekolah ini. Mereka menganggap enteng lokasi yang sudah terkenal mistisnya dan zaman penjajahan. Lokasi yang menyimpan memori yang kelam hingga kini. Padahal sebelum ini tidak pernah sekalipun acara semacam itu digelar di sekolah ini. Setelah kejadian di tahun 2007, pihak sekolah tidak pernah lagi membuat acara serupa di Seman lagi hingga sampai saat ini. Oke ya, itu tadi cerita dari jurit malam ya, part 3. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.